Indonesia. Bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban. Perjuangan melawan tindasan penjajahan. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Para pelopor pahlawan bangsa itu sebagian berasal dari ranah Minang, Sumatera Barat. Mulai dari Tan Malaka, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, M. Natsir, Hamka, Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah, Rohana Kudus, sampai Muhammad Hatta yang jadi duit tunggal bersama Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka. Pada satu masa, tokoh ini memiliki perbawa tiada tanding. Pemikiran dan gerakannya menggetarkan kawan dan lawan. Ibrahim Datuk Tan Malaka, demikian nama lengkapnya. Tak ada catatan resmi tanggal kelahirannya. Namun jejak langkah dan kiprah Tan Malaka terbentang dari lembah Suliki Payakumbuh, Sumatera Barat sampai Moskow, Rusia. Tan Malaka adalah musuh besar bagi kaum kolonial. Mereka yang menjaga status quo kekuasaan para penjajah yang tak sudi memanusiakan anak-anak bangsa. Itulah sebabnya Tan Malaka terus diburu dan jadi klandestin di 11 negara. Ya, ini sesuatu keahlian daripada seorang Tan Malaka yang kalau di Indonesia karena dipengaruhi oleh berbagai mistik, dianggap beliau bisa menghilang dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya melihat dan membaca keseluruhan karya-karya tulis beliau adalah sesuatu penggunaan akal dan strategi dan taktik beliau untuk bisa keluar daripada incaran mata-mata pihak Barat. Penjajahan Barat yang berlangsung selama berabad-abad tidak bisa dilawan hanya dengan senjata dan aksi massa. Tan Malaka membekali diri dengan rupa-rupa strategi dan kemampuan. Mulai dari penguasaan terhadap 6 bahasa asing seperti Belanda, Inggris, Jerman, Rusia, Tagalog, dan Mandarin, sampai kelihayan menyamar dan kesanggupan melakoni sekian jenis pekerjaan. Sebelum sampai pada fase yang demikian, bekal masa kecil belajar di surau dengan kajian Al-Quran dan ilmu agama adalah fondasi utama kehidupan Tan Malaka. Tan Malaka itu waktu masih kecilnya dia hidupnya di surau dan dilatih juga mengaji dan sampai sempat dia punya murid-murid untuk mengaji di surau. Terus selama di surau itu dia sampai hafal dia Al-Quran 30 juz. Takdir hidup membawa Tan Malaka ke jalan perjuangan yang bahkan membuat dirinya harus melupakan kisah cinta dan keluarga. Tiada lain untuk meneguhkan cintanya pada bangsa dan negara. Beliau belum pernah mempunyai istri karena seluruh hidup beliau itu beliau gunakan sepenuhnya untuk perjuangan bangsanya. Jadi kalau beliau mempunyai istri, tentu perjuangan beliau akan sedikit terhendak karena kata orang Minang mata membalik ke belakang.
Jadi tujuan beliau fokus pada perjuangan. Dan kita kalau melihat apa yang telah beliau lakukan untuk bangsa ini adalah sesuatu yang memang saya tidak salah seorang Insinyur Soekarno mengeluarkan suatu keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963 dan menetapkan seorang almarhum Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka resmi ditetapkan sebagai pahlawan bangsa, namun jasanya tak banyak dikenangkan. Namanya seakan hilang ditelan zaman. Waktu Orde Baru, mereka sangat berlawan dengan PKI dan mengenai Tan Malaka, mereka ragu-ragu, tidak tahu siapa Tan Malaka itu. Seorang kiri, bukan orang komunis, seorang nasionalis, tapi kiri, ya. Dan karena itu, yang terbaik ialah untuk terlupakan saja. Tan Malaka lebih cenderung, meskipun gaya daripada dari gerakan politik adalah Marxis, tapi dia lebih nasionalis. Sejarah menunjukkan Tan Malaka adalah orang pertama yang memiliki gagasan tentang berdirinya Republik Indonesia. Buku Nar the Republic yang ditulis semasa jadi pelarian di Kanton China pada tahun 1925 adalah pemikiran yang mendahului zaman. Pada masa itu, semangat kebangsaan bahkan masih dalam konsolidasi untuk terwujudnya kesadaran nasional. Namun Tan Malaka telah jauh memikirkan republik sebagai perwujudan berdirinya negara dan bangsa. Setelah Tan Malaka, Muhammad Hatta kemudian menulis Indonesia Free atau Indonesia Merdeka di pengadilan Belanda pada 1928. Demikian juga dengan Soekarno yang terinspirasi tulisan Tan Malaka. Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat pada 1930 dan buku Menuju Indonesia Merdeka pada 1938. Paling tidak ada dua hal buku yang atau referensi yang dipakai oleh Soekarno, itu Max Forming dan Masa Aksi. Keduanya adalah selebaran atau buku yang ditulis oleh Tan Malaka yang sampai ke tanah air, dan saya rasa membuat inspirasi daripada perjuangan Soekarno sendiri. Banyak tokoh pergerakan kemerdekaan yang mengagumi konsep tulisan Tan Malaka. Maka tidak salah jika Muhammad Yamin menjuluki Tan Malaka sebagai Bapak Republik. Namun peristiwa-peristiwa genting dalam lini masa negeri ini menunjukkan betapa sejarah adalah juga pertarungan ideologi dan kepentingan. Sebagaimana Tan Malaka, nama besar yang bahkan jadi tokoh pertama penggagas republik. 26 buku ia tulis untuk menggerakkan perjuangan. 11 negara menjadikannya sebagai buronan. Tak terhitung waktu yang dihabiskannya di penjara dan pengasingan mulai dari Eropa sampai Asia Tenggara. Sampai kemudian gelar resmi sebagai pahlawan nasional diberikan kepadanya. Akan tetapi, nama Tan Malaka tetaplah diliputi misteri dan kontroversi sampai sekian generasi anak-anak bangsa negeri ini